Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda yang ada di rumah? Kembali saya Sri Widya menjumpai Anda dalam dialog interaktif kesehatan, dan kali ini hadir di studio adalah ini salah seorang terapis terkenal di wilayah Malang Raya, Ki Abbas, yang memang spesialisasi mengatasi penyakit stroke ya Ki ya. Betul. Apa kabar Ki pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya, semangat terus ini ya, membantu para penderita stroke yang saat ini sedang terbaring dan mungkin juga udah coba pengobatan dimanapun tapi tidak ada hasilnya. Betul, betul. Dan pada hari ini kita juga ditemani oleh seorang jurnalis senior, beliau juga adalah sahabat dari Kak Abbas tentunya ini ya, Pak Buang Supeno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sesama jurnalis ini Pak Buang ya. Iya. Dan ini adalah senior saya. Ya, dan pada hari ini kita akan membahas tema yaitu tentang langkah dan upaya mengatasi penyakit stroke. Kenapa sih penyakit stroke? Karena seperti yang kita ketahui, penyakit stroke itu adalah suatu kondisi serius yang mempengaruhi banyak orang di Indonesia. Stroke ini kadang membuat seseorang sangat menderita, bahkan bisa menuju kematian jika pendarahan di otak sampai membuat penderita koma. Sehingga stroke ini memang memerlukan perhatian serius dan pencegahan yang tepat untuk mengurangi resikonya. Dan mungkin saat ini buat Anda yang saat ini sedang terbaring sakit dengan keluhan penyakit stroke yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun, ini merupakan mujizat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini dipertemukan dengan Ki Abbas melalui dialog interaktif kesehatan di Batu TV. Sebelum nanti kita berbincang-bincang dengan beliau dan juga jurnalis senior yang menemani beliau pada hari ini, saya akan terlebih dahulu mengajak Anda untuk menyaksikan profil tayangan berikut ini, di mana dalam tayangan ini kita akan menyaksikan bersama-sama seperti apa sih cara Ki Abbas menerapi pasien yang sedang menderita penyakit stroke. Dan kebetulan yang diterapi pada tayangan profil ini adalah Direktur Batu TV ya Ki Abbas ya. Betul sekali. Berikut sajiannya, mari kita saksikan. Stroke membuat kesengsaraan. Stroke membuat penderitaan. Jangan putus asa. Telah hadir ahli pengobatan alternatif spesialis mengobati penyakit stroke Ki Abbas yang beralamatkan di Jalan Ardi Mulyo Blok M nomor 10, Songsong, Singosari, Kabupaten Malang. Nomor telepon 081 334 203 778. Kenapa bantu terapi enteng? Roto enteng ya. Saat ini diangkat malih sikile. Nah, malih. Nah, situ itu teku. Taruh. Nah, ngoten. Ini lurus. Nah, terus Pak. Ye, terus. Nah, ini pada hari Sabtu ya, 1 Oktober tanggal 3 September Pak, 3 September ya. Oktober sudah selesai sekarang. Lurus Pak, yang satu ini lurus. Nah, angkat Pak, tekuk. Nah, turun lagi. Untuk pemirsa yang sudah mencoba pengobatan stroke dimanapun, tapi belum ada hasilnya, segera hubungi Ki Abbas di 081 334 203 778. Cepat Pak, tangannya juga bergerak. Nah, terus, tangannya juga gerak Pak. Nah, yo, terus Pak, lari Pak. Lari. Wes sudah. Atau datang ke alamat praktek pengobatan di Jalan Ardi Mulyo Blok M nomor 10, Songsong, Singosari, Kabupaten Malang. 23 Oktober di stasiun Batu TV. Kemarin tidak bisa bergerak, sekarang sudah bisa. Nah, kepada para pemirsa, apabila mau melaksanakan pengobatan stroke, coba hubungi
081 778. Jadi saya melaksanakan pengobatan di studio. Terima kasih. Enteng Bu. Enteng ya. Terus Bu. Telah hadir ahli pengobatan alternatif spesialis mengobati penyakit stroke Ki Abbas. Nah, Pak Gono monggo badhe ngucapken apa terima kasih ke. Terima kasih Pak Direktur. Saya pagi betul ke sini berobat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Saya dibantu. saya dibantu. Terima kasih Batu TV. Yang beralamatkan di Jalan Ardi Mulyo Blok M nomor 10, Songsong, Singosari, Kabupaten Malang. Pengobatan itu saniki ya nopo ringan, Pak. Enteng. Ringan, enteng Pak. Enteng. Enteng. Ya, atas-atas nggih, Pak. Iya. Sama usianya 70 tahun. Iya. Pak Direktur juga 70 tahun. Pak Gono juga 70 tahun. Saya pun juga 70 tahun. Mudah-mudahan atas kebaikannya dari Pak Direktur Batu TV bisa membuat sehat dan panjang umur ya, Pak. Iya, amin. Nomor telepon 081 334 203 778. Ya, taruh, buka, tutup, buka lagi. Nah, buka rapat. Ya, dari bawah, Pak. Dari bawah, ya. Angkat ke kepala, terus. Nah, Proses pengobatan dilakukan secara bertahap, mulai dari ujung kepala dan rata di seluruh tubuh. genggam, Pak. Genggam, buka lagi. Nah, lebar, buka lebar, Pak. Buka lebar, ya. Lagi, Pak. Lagi. Nah, buka lebar lagi. Alhamdulillah. Untuk pemirsa yang sudah mencoba pengobatan stroke dimanapun, tapi belum ada hasilnya, segera hubungi Ki Abbas di 081 334 203 778. Samping. Nah, melumah. Tidur lagi. Nah, ke atas. Terus Pak, ke kepala. Atau datang ke alamat praktek pengobatan di Jalan Ardi Mulyo Blok M nomor 10, Songsong, Singosari, Kabupaten Malang. Dibalik. Ya, angkat. Ya, turun lagi, Pak. Tidur. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Kesehatan pada hari ini, masih dengan topik kita yaitu tentang langkah dan upaya mengatasi stroke. Nah, buat Anda yang tadi penasaran seperti apa sih cara Ki Abbas menerapi pasien-pasien beliau. Nah, tadi kita memang saksikan ternyata diterapi dari ujung kaki sampai ujung kepala rata ya Ki Abbas Betul ya. sekali. Oke. Betul sekali. Nah, saya bertanya dulu nih kepada Ki Abbas sebelum kita bahas tentang stroke. Sudah berapa lama sih Ki Abbas ini menerapi pasien-pasien penderita stroke sajakah atau penyakit-penyakit lainnya juga yang diterapi? Pada khususnya memang stroke ya. Oke, spesialis stroke ini ya. Ya, tapi kalau memang ada sesuatu saraf yang terjepit atau mengalami penyakit yang lain, nah itu juga kita bantu untuk mengobati. Itu permasalahan. Tapi untuk sementara ini saya terfokus kepada penderita stroke. Yang mana penderita stroke ini perlu mendapatkan satu perhatian yang khusus, dan banyaknya penderita stroke ini yang tidak kunjung sembuh. Maka di sini kita akan membantu ya stroke, di mana stroke ini sangat rawan bagi para penderita. Pertama adalah bisa diakibatkan karena pola hidup. Yang kedua adalah bisa karena makanan, bisa karena terlalu capek sehingga tensinya itu naik. Oke. Nah, disitulah timbulnya stroke. Nah, stroke ini di mana-mana kalau saya teliti, dia akan mengalami selamanya seumur hidup. Oh. Jadi Maka, kalau dibiarkan dia akan mengalami kelumpuhan seumur hidup. Maka kita bantu untuk terapi. Terapi ini kita ambil dari yang namanya Starva. Terapi Starva ini kita ambil dari aliran listrik yang masuk pada tubuh saya, sehingga kita transferkan kepada penderita sesuai dengan kemampuan.
misalkan kemampuannya 15 sampai Iya. 100, 150 watt. Ini apabila dalam taraf awal. Tetapi kadang-kadang kalau kondisinya pasien ini bagus, dia 1-2 kali aja udah jalan. Iya. Nah, tetapi kita harus mengakui bahwa penyakit stroke itu tidak bisa untuk sembuh 100%. Minimal 60-70% sudah bagus. Iya. Yang terpenting adalah tidak menggantungkan keluarga, tidak mengganggu keluarga. Jadi keluarga ini senang karena penderita stroke ini bisa beraktivitas sendiri. Oke. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, ada juga yang namanya stroke sehingga pembuluh darah otaknya ini pecah. Sehingga terjadi pendarahan. Kalau sudah pendarahan seperti itu menjadikan seseorang ini koma, nah disitulah sulit untuk mengatasi. Mau tidak mau dia lupa ingatan, dia lupa dengan keluarganya, lupa dengan apa yang terjadi pada dirinya, dia akan lupa semuanya. Tapi kalau hanya stroke, dia mengalami kelumpuhan, baik tangan tidak bergerak maupun lumpuh separuh, ini masih ada satu taraf perbaikan untuk melalui terapi Starva itu tadi. Nah, terapi Starva ini saya temukan kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Oh, sudah lama sekali ya, Lama Mas, ya? sekali. Saya terapkan satu demi satu, alhamdulillah dari pasien ini dari lumpuh bisa menjadi gerak, Ya. dari gerak bisa menjadi berlatih berjalan. Nah, dari berlatih berjalan dia akan mandiri untuk berolahraga walaupun dia hanya sebatas jalan kaki. Nah, di sini. Nah, kalau kita melihat dari kondisi stroke baik di daerah maupun di kota-kota besar, ini banyak sekali. Mereka kadang-kadang melakukan terapi sampai 30 kali, 40 kali, sampai setahun, 2 tahun, sampai dia tidak bisa mengalami apa-apa. Selama 4 tahun dia berbaring di tempat tidur. Nggak bisa melakukan aktivitas Tidak bisa apapun. melakukan aktivitas. Yang lebih menyedihkan lagi, seseorang laki-laki yang dia seharusnya menghidupi keluarganya, mencari nafkah, dia tiba-tiba terkena stroke Ya. dan mengalami kelumpuhan. Inilah yang perlu sangat diperhatikan agar minimal dia bisa bangkit kembali untuk menghidupi keluarganya. Itu yang terpenting. Terus selanjutnya yang ketiga adalah ada beberapa stroke di mana stroke ini dia tidak bisa menggerakkan. Kalau kita suruh dia tidak bisa, kalau kita suruh kanan dia yang kiri, kalau saya suruh ke kiri dia menoleh ke kanan. Ini adalah jelas gangguan saraf motorik. Saraf motorik ini dibantu dengan saraf refleks. Saraf refleks ini akan dibantu dengan saraf penggerak. Apabila dilakukan satu terapi Starva ini tadi, ini adalah terapi ini untuk memperlancar dan menghidupkan saraf dan sirkulasi peredaran darah. Ini yang terpenting. Tetapi saya tidak pilih-pilih, baik itu orang mampu maupun orang yang tidak mampu, tetap akan saya tangani dengan baik sepanjang orang ini sabar, berjuang keras, semangat. Disitulah letak kesembuhan bagi seseorang yang lagi terkena stroke. Tapi kadang ada yang nggak sabaran nih, Ki. Pengen 1 kali terapi, 2 kali terapi, kembali normal lagi, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kan kadang banyak tuh yang nggak sabaran seperti itu bagaimana, Ki? Iya. Jadi sebelum saya melakukan pengobatan, Iya. itu saya beritahu dulu, Bapak mohon bersabar. Iya. Itu pertama. Kalau tidak bersabar, Bapak ini sulit akan mengalami kesembuhan. Terus yang kedua adalah mari kita berjuang keras, ya semangat. Nah disitulah kesemangatan ini dengan adanya terapi. Nah terapi ini kalau saya tidak mau hanya monoton begitu saja. Kalau terapi sekarang misalkan bisa menggerakkan tangan, besok bisa mengangkat, besok lagi bisa bergerak, Iya. besok lagi kakinya gerak. Nah, itu adalah tahapan-tahapan terapi yang bisa untuk kita nilai hasil daripada terapi itu tadi. Itu yang perlu kita perhatikan. Maka kepada para pemirsa, saya dengan hormat kepada penderita stroke, marilah kita sama-sama semangat, marilah kita sama-sama bersabar untuk terapi,
Karena stroke itu pada dasarnya datangnya tiba-tiba. Di samping itu juga ada stroke yang lumpuh, tangannya tidak bergerak, mengalami kelumpuhan total selama 4 tahun sampai 5 tahun. Jadi penderita pasien saya ini rata-rata sampai 3 sampai 5 tahun. Oh, menderita penyakit stroke tadi ya, Ki ya? Bahkan hanya tergolek di tempat tidur. Setelah saya lakukan terapi dengan pergerakan-pergerakan yang sudah ada dasarnya, nah disitulah mereka akan bergerak sedikit demi sedikit. Itu harapan saya seperti itu. Maka bagi penderita stroke tidak hanya mengalami kelumpuhan saja, tetapi mengalami pita suaranya ini juga hilang. Bisa sampai ke situ? Bisa sampai ke sini, karena terjadi penyumbatan saraf di otak. Oke. Sehingga tidak bisa bersuara, tidak bisa refleks, pita suaranya kejang. Nah disitulah kita terapi, akhirnya dia bisa berteriak untuk mengeluarkan suaranya setelah diterapi itu. Oke, karena kan memang ada pasien penderita stroke ini yang kesulitan bicara ya, Betul, gitu ya, betul, gagap betul. pelat, Ya. cadel gitu. Nah, kadang-kadang hanya pelo, Iya, tidak keluar suara, Iya. hanya suaranya iya, itu iya. aja. Tetapi di sini kita lakukan satu terapi itu dengan Starva itu tadi, akhirnya bisa bersuara. Tadi pagi ada 2 pasien di rumah saya yang sudah mengeluarkan suara. Asal datang tidak bersuara, pulang setelah terapi bersuara. Itu baru 1 kali terapi ya? Baru pasiennya? 1 kali terapi. Oke, Nah, berarti ini tergantung kondisi si pasien. Kondisi ya. pasien. Cepat tidaknya. Ya, terutama kesembuhannya. adalah asupan makan harus Iya. diperhatikan, kondisi pasien harus diperhatikan, terus mulai dari tensi ya, Iya. tensinya berapa, asam uratnya berapa, gulanya berapa. Nah ini juga berpengaruh. Oke. Jangan sampai seseorang yang mengalami stroke ini ada komplikasi penyakit yang lain. Iya. Ini akan menimbulkan satu hal yang lain juga. Ini harus disembuhkan salah satu. Salah satu sudah sembuh, baru menginjak pada salah satu penyakit yang lain. Nah itu. Biasanya untuk terapi pasien stroke ini butuh waktu berapa lama untuk 1 kali terapi, Ki? Kalau yang mengalami kelumpuhan minimal 1 jam. Oke, 1 jam ya. Pertama adalah kita selonjorkan pasien itu, kita periksa mulai dari detak jantung, mulai dari gulanya, mulai dari pergerakannya, mulai dari syarat perintahnya. Saya suruh noleh kanan, noleh Iya. kiri, tangan gerak, tangan kiri, bergerak, kaki. Kalau tidak bisa, baru saya lakukan satu terapi, Starva itu tadi, dengan satu signal yang masuk kepada beberapa saraf yang bisa menggerakkan stroke ini. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti sudah connect untuk dilakukan terapi berikutnya. Begitu. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari Ki Abbas ya. Dan kebetulan di studio juga sudah hadir Pak Buang Supeno, beliau adalah jurnalis senior dan saya yakin beliau ini juga sudah melakukan pengamatan penelitian terkait dengan fenomena penderita stroke di Indonesia ya. Karena seperti yang kita lihat ini memang untuk penyakit stroke ini sepertinya salah satu penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Silakan Pak Buang, dari segi pengamatan Anda seperti apa Pak ini untuk penyakit stroke tadi? Betul sekali bahwa memang fenomena saat ini di mana penduduk Indonesia 294,6 juta ini rata-rata setiap tahun 2,9 juta. Oke. 2,9 juta orang penderita stroke. Menderita stroke ya? Setiap tahun rata-rata ini data saya ambil bulan Mei 2003. Masih data terbaru berarti ini ya? Jadi Mei tahun 2023. Jadi Ikatan Dokter Saraf. Saya kagum dari Ki Abbas ini, beliau ini bukan berpendidikan medis, kedokteran. Dan ini udah masuk kelompok sekarang, kalau dia adalah masuk spesialis. Bukan main. Kalau selama ini memang jarang sih orang seperti beliau ini. Iya, betul. Kemampuan yang begitu luar biasa. Saya tahu mengikuti beliau waktu tahun berapa ya? Tahun 2000-an ya? 2008 ikut beliau, ikut kegiatan banyak. Dan sekarang beliau sudah mengatakan spesialisasi tentang stroke. Kenapa? Karena dinamika orang stroke ini kan tidak mengenal usia. Remaja pun kena, anak muda, laki-laki, perempuan, atau orang dewasa.
Tapi rata-rata penelitian itu 60% itu orang tua. Kenapa? Kita nggak tahu dari makanan. Betul. Kemudian dari pekerjaan. Iya. Stres tinggi. Nah, stres tinggi. Apalagi nanti tahun 2024 ini. Iya. Ini tahun politik. Betul. Orang bekerja banyak, akhirnya nggak jadi anggota dewan. Iya. Stres berat, stres, akhirnya stroke. Iya. Banyak kejadian kasus yang contoh, salah satu calon bupati di Nganjuk, misalnya dulu kan, sampai kalah jalan kaki dong, telanjang, pakai cawat. Nah, ini kan membuktikan bahwa antara gonjangan jiwa terhadap kondisi seperti ini. Ini faktor kejiwaan, akhirnya koslet. Koslet kenapa? Yang perlu Anda ketahui bahwa Ki Abbas Sugiono ini, dia menggunakan tadi tenaga apa Pak? Starva. Itu listrik. Beliau ini latihannya, kalau misalnya Gundala anak petir, ada film begitu. Iya. Beliau ini orangnya. Dia bermain listrik, betul ini? Iya, betul. Ini kalau percaya datanglah ke perumahan Ardi Mulyo Blok M10, Songsong itu. Latihannya listrik beliau ini. Listrik 10.000 watt dipegang. Beliau benar, dimasukkan orang, bayangkan. Seperti di RRI. Betul itu. Nanti kita di akhir mungkin kita coba. Dia akan mengkristalisasi, mengirim sinyal ke orang-orang yang saat ini lagi mendengarkan acara kita. Sudah banyak yang delay antri mendengar acara ini. Di acara terakhir nanti misalnya 10 menit atau 15 menit sebelum berakhir, di 10 menit kita gunakan untuk mensinkronkan energi mereka dari sini. Beliau akan menggerakkan. Nah, kemudian 5 menit kemudian suruh telepon mereka yang sudah apa yang dirasakan setelah itu. Mengikuti tadi ya. Nah, itu kita akan coba. Dulu kita lakukan waktu tadi di media audio kan. Seperti itu banyak yang datang dari luar daerah di wilayah Kabupaten Malang. Nah, ini kekuatan-kekuatan di luar kemampuan nalar kita. Ternyata ada. Betul. Bahwa selama ini mungkin pengobatan yang sering terjadi ada istilahnya sangkal putung, tahu nggak? Tahu. Sangkal putung adalah orang bukan telemedis, tetapi orang-orang biasa seperti Abbas ini ahli di bidang pengobatan sangkal putung. Putung itu patah tangan. Iya. Sangkal putung. Mungkin beliau sekarang adalah sangkal stroke. Yang tangan ini stroke kan kalau medis kan ya stroke orang medis ya. Kalau ini kan sangkal stroke gitu kan yang orang-orang non medis gitu loh. Beliau sekarang spesialisasi. Kalau kita lihat kalau belajarnya seperti apa? Lihat S1 kedokteran. Misalnya kan ya medis. Dia belum tentu jadi spesialis tambah lagi. Nah, ini kan beliau sudah meloncatan sebegitu besar. Dan ini tidak kaleng-kaleng. Banyak pasiennya yang sembuh gara-gara pengobatan seperti ini. Oleh karena itu sangat bangga saya diikutsertakan dalam ini menyaksikan sebagai bukti saksi saya ini beliau mulai dulu sampai sekarang concern membantu orang. Jadi selalu menemani Ki Abbas ini ya, sekarang udah menyaksikan secara langsung juga bagaimana sih proses terapi yang dilakukan oleh beliau terhadap para pasiennya ini ya. Betul. Karena pada dasarnya bahwa orang itu bisa berdiri karena ada tenaga elektromagnetik. Oke. Anda misalnya kan, kenapa bisa setrum? Karena ada alirannya. Coba orang mati setrum nggak? Nah, juga mungkin karena kita ada pengantarnya. Nah, beliau ini mengantarkan karena kenapa kita kalau kemudian misalnya gini kan, itu ada sesuatunya. Kita kenapa tidak bisa diangkat? Berarti ada sesuatu yang menghambat. Oh iya, kadang saya juga gitu. Ngambat, kebentur di sini. Gitu seperti kan? Kayak kesetrum gitu. Ya, seperti itu. Berarti kita ada elektromagnet. Beliau ahlinya ditempel setrum jalan. Itu sekarang saya logika benar juga. Jadi pengalaman saya ikuti beliau dan ini stroke ini adalah merupakan momok. Iya, betul. Bagi dunia kita. Perubahan fenomena tahun politik ini tunggu aja nanti. Begitu banyak pengeluarkan biaya, kemudian nggak jadi caleg, ya tunggu aja nanti. Itu. Saya juga kemarin dengar juga dari Direktur Utama Batu TV sendiri juga mengalami tatkala berlangsung kemarin tahun 2019 pandemi Covid. Betul. Banyak usaha-usaha yang macet semua total, pengeluaran banyak, akhirnya memikir-mikir seperti itu. Betul. Nah, Pak Adir Cipta, dia kejadiannya ya seperti itu. Kita nggak kuat, tenaga kita, fisiknya, akhirnya Pak Adir, alhamdulillah, datang ke Pak Abbas, sekarang sudah bisa berjalan. Ini adalah rahmat yang kita syukuri. Beliau mengajak kita ke sini, menularkan bahwa untuk membantu orang lain, bisa sembuh seperti beliau. Iya.
Jadi seperti saya katakan tadi untuk pemirsa yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit, udah coba pengobatan dimanapun untuk penderita penyakit stroke yang udah bertahun-tahun ya. Nah ini siapa tahu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda menyaksikan tayangan kami pada hari ini, insya Allah nanti kesembuhan bisa Anda dapatkan setelah melakukan terapi di Ki Abbas. Di mana sih alamat beliau? Kita bisa sampaikan Ki Abbas, silakan untuk hari dan jam praktek. Ada hari-hari tertentu kah atau buka terus setiap hari? Silakan dari jam berapa sampai jam berapa? Saya kadang-kadang merasa bingung. Saya batasi jam 7 buka untuk melaksanakan pengobatan. Jam 7 pagi. Ternyata setelah subuh sudah antri. orang. Sudah ada yang antri banyak ini ya. Jadi setelah saya pulang dari masjid, alhamdulillah langsung saya layani karena beliau dari jauh, dari Mojokerto, dari Semarang, juga kemarin saya ada telepon dari Amerika, ya, dari Los Angeles, itu untuk pengobatan jarak jauh karena suaminya mengalami stroke. Nah, mudah-mudahan nanti di hari yang berikutnya beliau bisa telepon secara langsung untuk kita live di Batu TV. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan kepada para penderita stroke yang sudah terapi, baik yang masih proses atau yang sudah mengalami kesembuhan, silakan untuk menelpon kita yang sedang adakan acara live di Batu Televisi. Dan tidak kalah pentingnya nanti kepada para pemirsa, mohon disiapkan air putih, cukup untuk 1 gelas gini aja. Nah, nanti akan saya transferkan Starva ini. Setelah itu mohon tarik nafas dan lakukan minum kepada si penderita. Apa reaksi dari penderita stroke ini? Baik itu gerak sedikit, tangannya mengangkat atau kakinya mengangkat. Saya katakan lagi bahwa stroke adalah sangat menyedihkan. Di mana seseorang ini makan mau, tetapi badannya tidak bergerak sama sekali. Yang sangat memprihatinkan adalah seorang laki-laki tumpuan harapan keluarga, dia tonggak keluarga, di mana terkena stroke dalam kondisi lumpuh. Inilah yang membawa satu dampak terhadap anak-anak dan keluarga yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu saya peduli dengan beberapa penderita stroke. Awal adalah datang mengalami satu kelumpuhan, pulang bisa bergerak. Ada harapan untuk kesembuhan bagi penderita stroke. Nah, disitulah kita step by step untuk melangkah dari stroke ini. Kita bantu dan kita lakukan satu terapi Starva, kita lakukan pergerakan. Setelah itu kita latih untuk jalan, kita latih untuk pergerakannya. Nah, disinilah stroke itu yang perlu kita perhatikan. Vonis terakhir adalah bagaimana dari penderita stroke yang lumpuh, gerak, setelah itu duduk, setelah duduk belajar berdiri, setelah belajar berdiri, baru berjalan. Setelah berjalan, silahkan Anda jangan malas, semangat, untuk berolahraga sendiri di pagi hari. Walaupun itu 3-4 langkah, tapi ada semangat untuk menuju kesembuhan itu. Kepada penderita stroke, jangan terjadi putus asa. Mari kita berjuang bersama-sama. Anda yang sakit, saya yang mengobati. Dan disitulah letak keberhasilan atas kesembuhan Anda di dalam melaksanakan pengobatan stroke. Saya sampaikan juga untuk alamat praktek dari Ki Abbas ini ada di Perumahan Ardi Mulyo ya, Blok M ya Ki Abbas ya. Betul. Blok M nomor 10 Songsong Singosari. Tadi saya bertanyakan hari dan jam praktek, ternyata mulai subuh pun sudah ada pasien yang antri ya. Betul. Dan tetap beliau layani. Tetap saya layani karena kasihan. Jauh-jauh kondisinya stroke. Keluar dari mobil harus dibopong, harus gandeng dan sebagainya. Ini saya merasa iba. Jadi disitulah untuk mengembirakan hati bagi seorang penderita, kita harus
terima dengan lapang dada, dan kita harus lakukan dengan baik, kita hibur, tidak harus kita tekan, tidak harus kita takuti, kita ajak berguru sehingga santai dia untuk melakukan satu terapi, sehingga disitulah letak santainya hatinya ini bisa membawa kesembuhan. Ya. Wah, sangat menarik sekali nih perbincangan kita pada hari ini. Saya juga nanti akan mengundang Anda tentunya untuk bergabung secara langsung di line telepon interaktif kita di 512-333. Tapi sabar dulu ya, karena sesaat lagi Anda akan kami ajak kembali profil untuk menyaksikan tayangan profil dari Ki Abbas, bagaimana sih proses beliau menerapi pasien yang menderita penyakit stroke. Berikut tayangannya. Stroke membuat kesengsaraan. Stroke membuat penderitaan. Jangan putus asa. Telah hadir ahli pengobatan alternatif spesialis mengobati penyakit stroke Ki Abbas yang beralamatkan di Jalan Ardi Mulyo Blok M nomor 10, Songsong, Singosari, Kabupaten Malang. Nomor telepon 081 334 203 778. Kenapa bantuan terapi enteng? Atau enteng ya? Saat ini diangkat malih sikile. Nah, malih. Nah, situ itu ditekuk, taruh. Nah, ngoten. Ini lurus. Nah, terus Pak. Ye, terus. Nah, ini pada hari Sabtu. Ya, Sabtu Oktober. Tanggal 3 September Pak, 3 September ya. Oktober sudah selesai sekarang. Lurus Pak, yang satu ini lurus. Nah, angkat Pak, tekuk. Nah, turun lagi. Untuk pemirsa yang sudah mencoba pengobatan stroke dimanapun tapi belum ada hasilnya, segera hubungi Ki Abbas di 081 334 203 778. Cepat Pak, tangannya juga bergerak. Nah, terus, tangannya juga gerak Pak. Nah, yo, terus Pak, lari Pak. Ah, lari. Wes sudah. Atau datang ke alamat praktek pengobatan di Jalan Ardi Mulyo Blok M nomor 10, Songsong, Singosari, Kabupaten Malang. 23 Oktober di stasiun Batu TV. Kemarin tidak bisa bergerak, sekarang sudah bisa bergerak. Nah, kepada para pemirsa, apabila mau melaksanakan pengobatan stroke, coba hubungi 081 778. Ini saya melaksanakan pengobatan di studio Batu TV. Terima kasih. Enteng Bu? Enteng ya? Terus Bu? Telah hadir ahli pengobatan alternatif spesialis mengobati penyakit stroke Ki Abbas. Nah, Pak Gono monggo badhe ngucapken apa terima kasih ke. Terima kasih Pak Direktur. Saya pagi betul ke sini berobat. Alhamdulillah saya dibantu. Terima kasih Batu TV Yang beralamatkan di Jalan Ardi Mulyo Blok M nomor 10, Songsong, Singosari, Kabupaten Malang. Pengobatan itu saniki ono ringan Pak, enteng Pak. Enteng. Ya atos-atos nggih Pak. Sama usianya 70 tahun. Ya. Pak Direktur juga 70 tahun. Pak Gono juga 70 tahun. Saya pun juga 70 tahun. Mudah-mudahan atas kebaikannya dari Pak Direktur Batu TV bisa membuat sehat dan panjang umur ya Pak. Iya, amin. Nomor telepon 081 334 203 778. Ya, taruh, buka, tutup, buka lagi. Nah, buka rapat. Ya, dari bawah Pak. Dari bawah, ya. Angkat ke kepala, terus. Nah. Proses pengobatan dilakukan secara bertahap, mulai dari ujung kepala dan rata di seluruh tubuh. Genggam Pak.
ya kan, buka lagi. Nah, lebar, buka lebar Pak, buka lebar ya, lagi Pak, lagi. Nah, buka lebar lagi. Alhamdulillah. Untuk pemirsa yang sudah mencoba pengobatan stroke dimanapun, tapi belum ada hasilnya, segera hubungi Ki Abbas di 081 334 203 778. Samping. Nah, mulu mah. Tidur lagi. Nah, ke atas. Terus Pak, ke kepala. Atau datang ke alamat praktek pengobatan di Jalan Ardi Mulyo Blok M nomor 10, Songsong, Singosari, Kabupaten Malang. Dibalik. Ya, angkat. Ya, turun lagi Pak. Tidur. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif, tentu saja dengan Ki Abbas, seorang spesialisasi mengatasi penyakit stroke yang memang sudah terkenal dan memang sudah lama sekali ya. Betul. Ki Abbas ya, menangani penderita penyakit stroke. Mulai dari usia muda sampai usia yang sudah sepuh, boleh dikatakan seperti itu ya. Saya mulai usia 26 tahun. Sudah ini melakukan terapi. Melakukan satu terapi dan pengobatan yang lain. Dan sekarang umurnya Ki Abbas berapa Ki? Saya 70. Wow, wah, udah boleh dikatakan ribuan ini sudah yang betul. ditangani oleh Ki Abbas ini pasien. Bahkan Jakarta, Malaysia, Iya. Nederland, Haarlem, Belanda, Singapura. Oke, seperti yang saya katakan tadi ya kepada Anda, silakan buat Anda yang saat ini sedang terbaring sakit, menderita penyakit stroke, udah coba pengobatan dimanapun, tapi tidak ada hasilnya, jangan putus asa, jangan bersedih ya. Pada hari ini Anda menyaksikan dialog interaktif bersama Ki Abbas, dan beliau adalah spesialisasi mengatasi keluhan penyakit stroke. Nah, siapa tahu ini merupakan petunjuk dari Allah. Silakan angkat telepon Anda, tujukan langsung ke 512-333 ya. Telepon interaktif kita pada hari ini di 512-333. Tapi buat Anda yang kesulitan untuk bergabung, silakan dicatat alamat dari Ki Abbas yang ada di Perumahan Ardi Mulyo Blok M nomor 10 Songsong, Singosari. Jadi gampang sekali ya Ki ya untuk mencari alamatnya Ki Abbas ini. Jadi kalau yang dari luar kota, itu kita Sherlock. Pak Abbas tolong Sherlock, saya Sherlock. Jadi biar tidak kemana-mana kan, mengikuti arus dari Google Map itu tadi. Betul. Ya kalau yang sudah tahu langsung aja, langsung ke tempat saya. Pak, saya terapi hari ini. Pak, saya berobat hari ini. Bahkan saya belum turun sholat subuh pun mereka sudah menunggu saya. Oke. Ya, di 512-333 sambil menunggu penelpon yang bergabung, saya juga nanti akan menyampaikan kepada Anda kurang lebih 15 menit atau 10 menit terakhir ya Ki Abbas ya. Nanti akan ada proses transfer energi yang akan dilakukan oleh Ki Abbas. Jadi secara jarak jauh ini ya transfer energinya. Jadi buat Anda yang ada di rumah cukup sediakan 1 gelas air putih. Nah, setelah nanti selesai, Anda coba minum air putih tersebut, atau mungkin ke penderita yang sedang sakit stroke. Ya, yang stroke, yang tidak bisa bergerak, baik kaki maupun tangan. Setelah kita lakukan transfer Starva energi listrik ini tadi, kita tanya sejauh mana penderita ini bisa bergerak. Oke, ya, jadi silahkan nanti. Jadi tetap harus ikuti kita hingga nanti sampai dengan selesai. Nah, saya ke Pak Buang lagi nih. Ternyata beliau ini memang dari dulu sampai dengan sekarang selalu mendampingi Ki Abbas kemanapun dan dimanapun ya Pak Buang ya. Banyak sekali nih berarti pengalaman-pengalaman yang didapatkan Pak Buang, banyak sekali yang ditemui, dilihat secara langsung. Boleh dikatakan sebagai satu keajaiban-keajaiban ya. Silakan Pak Buang. Ya. Yang menarik Pak Abbas ini ya kita gak sombong. Karena beliau ini memang selalu mengikuti Ki Abbas kemanapun, melakukan terapi dimanapun. Nah, beliau ini melihat secara langsung prosesnya seperti apa. Oke, sudah ada yang bergabung di 51233. Halo. Halo. Iya, silakan. Dari Ibu siapa, di mana Ibu? Silakan Ibu, keluhannya Ibu. Iya. Terima kasih Mbak. Saya ini suami saya
Haryanto. Mm-mm. Pasien dari Pak Abbas. Ya. Saya dapat informasi ini dari Batu TV. Mm-mm. Setelah saya catat alamatnya, saya langsung datang ke kediaman Bapak Abbas. Ya, ini Ya, silakan Ibu. Ada perubahan ya Bu ya? ini Tentu pasien perubahannya. saya yang sudah berobat ya. Oke. Silakan Bu. Memang Pak Abbas itu spesial untuk penderita stroke. Oke, sudah terbukti ya Bu ya? Suaminya Ibu sekarang udah ada kemajuan tentunya ya? Halo yang Ibu. didapatkan setelah diterapi oleh Ki Abbas ya Ibu ya? Sudah. Alhamdulillah. Dengan 2 kali. Ya. Ya, dengan 3 kali. Terapi. Ya. Hasilnya sejauh Ya, mana Bu? Alhamdulillah. Terima kasih juga Batu TV sudah memberi kesempatan saya juga untuk bisa pengobatan alternatif untuk suami saya. Ya. Iya. Sekarang bagaimana Ibu Perubahannya. kondisi suaminya Ibu bagaimana sekarang? Kondisinya Sudah ada recover dari dari pengobatan yang pertama, yang kedua, yang ketiga sudah ada peningkatan. Alhamdulillah ya Ibu ya. Oke. ini Bu Pri, ini suaminya adalah seorang dosen. Oke. Ya. Keluhan stroke-nya waktu Keluhan itu seperti apa stroke-nya Pak? jalan kesulitan, mau jatuh. Terima kasih Pak Abbas. Iya, Terima sama-sama, kasih, Bu. Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih. Jadi seorang dosen. Iya. Pertama kalau saya melihat itu ada beberapa mata pelajaran yang diambil. Beliau tidak merasa bahwa dia itu sakit, sudah terlalu capek gitu. Iya. Setelah melaksanakan pelajaran itu, baru dia Terasa. gontai, terpaksa kena stroke. Nah, kena stroke ini terjadi satu penyumbatan di saraf otak sehingga sulit bicara, Iya. jalan pun mau terjatuh. Setelah terapi 4 kali ini, alhamdulillah apa yang diutarakan sudah mendapat hasil yang Ya, cukup seperti tadi yang signifikan. disampaikan oleh Betul. Ibu Pri tadi ya, istrinya beliau yang sakit ini tadi mengatakan perubahan yang dirasakan juga sudah luar biasa Sangat luar sekali biasa, ya. betul. Nah, untuk kondisi seperti ini masih harus terus diterapi ya Ki Abbas Betul, ya? harus dimaksimalkan. Oke, sudah ada penonton yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo, dari siapa di mana? Ya, volume TV-nya mungkin bisa dikecilkan dikit saja ya, biar bisa dengar suara kita yang ada di sini. Silakan. Siap Ibu. Saya dengan Pak Agung Haryanto. Saya mau mau berbicara keluhan saya ini. Iya. Iya. Ini saya mulai hari Senin kemarin kok badan saya yang separuh ini kesemutan ya Pak. Mulai dari kepala sampai ujung kaki, tangan, yang sebelah kiri. Kiri. Sebelah mana Pak? Sebelah kiri Kiri. apa sebelah kanan? Kiri, sebelah Sebelah kiri. kiri ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kesemutan. 145. Iya. Itu saja Sebelah Pak? kiri kesemutan. Udah 3 hari ini. 3 hari ini ya. Tolong diberi pengarahan Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Nur Haryanto. Kesemutan dari Ya. ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kiri sudah 3 hari ini dirasakan oleh beliau Ki Ya, Abbas. jadi kalau misalkan hanya di kepala, bisa juga migrain ya. Dari ujung kepala Tapi sampai kalau kaki ujung kepala sampai kaki, sebelah kiri. ini perlu kita lihat apakah ada penyumbatan Iya. sehingga nanti dampaknya menjadi stroke. Nah, stroke-nya ini pasti akan separuh, dia akan tidak bergerak. Nah, maka dari itu secepatnya saja untuk dicek dan lakukan satu terapi saraf supaya nanti bisa merasakan. Begitu sekali terapi langsung bisa dirasakan apakah sekarang ini kram atau kesemutan atau normal. Cukup sekali saja insya Allah sudah bagus. Oke. Ya. Apakah yang dirasakan beliau merupakan salah satu gejala atau Satu tanda gejala. awal? Tanda awal, tanda-tanda stroke juga bisa. Oh. Tanda awal, tanda-tanda penyumbatan juga bisa. Terjadi sirkulasi peredaran darah Yang tidak ini lancar. Tidak lancar juga bisa. Disitulah penyumbatannya sehingga bisa menjadikan pasca stroke. Nah, secepatnya saja untuk dilakukan terapi.
Nah, agar tidak membawa dampak terjadi stroke. Nah, begitu. Ya. Jadi silakan Bapak dicatat ya untuk alamat dari Ki Abbas ada di perumahan Ardi Mulyo, Blok M, nomor 10, Songsong, Singosari. Atau Untuk hari dan jam nomor teleponnya praktek. mungkin telepon Pak Abbas. Untuk hari dan jam praktek ini beliau ternyata tidak ada hari libur ya. Bahkan pasien pun sudah datang setelah sholat subuh ya Ki Abbas Betul ya. sekali. Betul Tetap sekali. beliau layani ya. Mungkin juga nanti Anda bisa catat nomor telepon dari Ki Abbas, silakan Ya. bisa disampaikan Ki. Mohon supaya dicatat kepada para pemirsa. Nomor telepon saya adalah 081 334 203 778. Oke, sudah ada tertera di layar kaca ya. Silakan dicatat. Nah, nanti bisa Anda konsultasi lebih banyak lagi lewat telepon atau lewat WA ya Ki Betul, Abbas ya. betul. Jadi silahkan. Ya. Dan bisa langsung datang untuk diterapi oleh beliau. Ya, tapi kadang-kadang ini seseorang yang saudaranya mengalami stroke dalam keadaan lumpuh gitu. Bisa juga datang ke tempat saya, bisa juga untuk mengundang saya. Oh, jadi bisa datang ke rumah? Iya, betul. Karena apa? Saya berpendapat apabila seseorang yang terkena stroke dibawa di dalam kendaraan, ini tegang dia. Nah, mengalami satu kelainan. Tapi kalau di rumah santai, langsung kita datang, kita lakukan satu pemeriksaan, dan kita terapi. Itu lebih cepat prosesnya di dalam satu kesembuhan itu. Nah, mungkin selama ini apa yang sudah pernah dilihat secara langsung oleh Bapak Buang Supeno, mungkin beliau bisa menceritakan bagaimana sejauh mana langkah kita untuk mengobati dari beberapa pasien tersebut. Silakan Pak Buang. Ya. Dari hasil ketemu dengan Ki Abbas, itu banyak yang pasiennya. Dulu kita kumpulkan di satu tempat, ya mungkin nanti tahap berikutnya akan seperti itu. Kadang orang kan kepingin lihat langsung apa reaksinya. Iya. Kadang orang juga tidak percaya, masa sih? Karena orang kadang-kadang berpikirnya medis. Padahal sesuatu itu kan tidak harus begitu. Betul. Apalagi kondisi stroke itu kondisi yang sangat banyak mengeluarkan biaya. Kita ke dokter masih banyak persoalan-persoalan. Apalagi orang yang ikut BPJS misalnya. Jadi kadang-kadang tidak merduakan daripada itu. Nah, Ki Abbas tidak memandang seperti itu, banyak pasiennya. Yang penting adalah sabar. Memang orang-orang penderita stroke itu kan memang temperamen. Temperamental, ya. Cepat sekali. Emosinya berarti tinggi ya. gitu. Gampang tersulut berarti ya Pak Buang seperti ya. itu harus bisa itu karena Ya. tekan diri. Oh silakan masuk lagi. Sudah ada telepon yang bergabung ya. Kita terima dulu ya. Halo. Halo, silakan. Dari siapa di mana? Halo ya, sebentar ya. Halo, ini dari Pak Yoto dari Dinoyo. Pak Yanto Dinoyo, silakan. Pak Yoto. Iya, silakan Bapak. Silakan. Ini kemarin saya ke Abbas, terus setelah terapi, saya ini selama 3 minggu susah tidur. 3 minggu susah tidur. Setelah ke Abbas, sekarang sudah bisa tidur. Tinggal satu aja, Pak Abbas, ini keluhan saya, mata ini masih rabun, Pak. Insya Allah nanti mungkin saya ke rumah Pak Abbas, Iya. bisa lebih terang lagi, Pak. Iya. Itu saja. Dan semuanya sudah sehat, Pak. Saya ikutin anjuran dari Pak Abbas. Kalau pagi turun berjemur, apa itu senam itu saya ikutin, Pak. Ternyata badan saya sudah enak, Pak. Makan enak. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rianto yang ada di Dinoyo. Jadi ini sudah menjalin pengobatan di Ki Abbas. Sebelumnya susah tidur, sekarang alhamdulillah sudah bisa tidur, makan juga sudah terasa enak. Pak Rianto di Dinoyo. Ya. Nah, ini nanti mau ke sana lagi nih Ki, supaya Ya. bisa lebih maksimal kesembuhan yang beliau dapatkan. Ya, jadi gini, kalau sudah merasakan hasilnya di dalam satu kondisi terapi, alangkah baiknya kita berulang untuk dilakukan terapi sampai betul-betul dia sembuh. Itu harapan saya seperti itu. Jadi bawa uang pun monggo, tidak bawa uang pun monggo. Tidak memiliki sesuatu pun kalau ingin berobat silakan.
tetap saya bantu. Alhamdulillah. Nah, itulah karena saya merasa bahwa orang stroke ini saya yakin sudah berobat terapi kemana-mana. Iya. Nah, tapi dengan apa yang kita utarakan dan kita lakukan selama terapi Starta ini tadi, nah itu kita banyak yang merasakan hasilnya setelah diterapi itu ringan dan langkahnya enteng. Ya. Nah di sini, maka kalau sudah demikian, maka lanjutkanlah untuk kesembuhan secara maksimal. Tidak perlu malu. Kalau toh memang harus terapi, terapi. Ya. Kalau toh memang terlambat, silakan memberitahu, Pak, saya agak terlambat, saya datang mau terapi, silahkan. Oke. Nah, Ya, kita Ki Abbas tadi sudah menjanjikan kepada pemirsa juga Ya. akan ada proses transfer energi Ya. Starpa tadi yang akan dilakukan transfer energi jarak jauh ya Ki ya. Jarak jauh. Ini sekarang sudah tiba waktunya, mungkin silakan Ki bisa Abbas. disertai beberapa musik ya. Musik ini mengantar pada mereka masuk di dalam satu pendengaran sehingga lewat di dalam saraf otak. Saraf otak ini akan saya menghitung 1 sampai 10. Iya. 1 sampai 10 selesai. Setelah itu tolong diminumkan air putihnya. Nah, setelah minum air putih, apa yang dirasakan? Terutama adalah yang merasa geringgingen tadi, yang separuh badan, Pak Yoto, ya, yang separuh badan, silakan disiapkan air putih. Setelah menyiapkan air putih dan konsentrasi, saya hitung 1 sampai 10. Kalau sudah, lepaskan konsentrasinya, minum apa yang dirasakan. Tapi yang lebih baik adalah tarik nafas. Setelah itu tahan nafas. Saya hitung 1 sampai 10. Lepaskan nafasnya, minum apa yang terjadi. Bisa kita lakukan saat ini. Ya, mulai ya Pak, tarik nafas kepada para pemirsa, mungkin disertai dari beberapa alunan yang masuk di dalam telinga, masuk di dalam saraf otak, masuk di dalam pori-pori, masuk di dalam saraf. Apa yang akan terjadi dengan Anda? Siapkan air gelas itu. Kita mulai. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas nafas Anda. Silahkan minumkan pada yang merasa sakit, baik yang kram, tidak bergerak, atau yang stroke. Setelah itu, suruh dia gerak, suruh dia merasakan apa yang dirasakan. Silahkan Anda bisa menelpon kita yang ada di studio. Kita tunggu dari beberapa penelpon yang sudah mengikuti pengobatan itu. Ya, tadi kita sudah mengikuti transfer energi yang dilakukan oleh Ki Abbas ya. Dan silahkan, mungkin buat Anda yang tadi sudah mengikuti, sudah dicoba langsung diminum air putih yang sudah disiapkan tadi ya Ki Abbas ya. Betul. Apakah yang Anda rasakan? Silakan, Anda bisa berbagi pengalaman Anda di 512-333 ya. Jadi silakan. Yang pasti biasanya ada ya Ki yang dirasakan ya. Saya Dampaknya tadi kalau sangat saya ini tadi kan mengikuti juga Ki. Ya. Saya mengikuti juga, kepala saya rasanya kayak teng gitu Ki. Itu karena terlalu dekat ya. Oke. Jadi bisa dampaknya itu bisa secara langsung karena dekat ya. Iya. Tapi kalau jauh ini sangat beda sekali. Dia pertama berkeringat, yang kedua dia merasa ringan. Nah itu lebih-lebih lagi yang tidak bergerak atau yang stroke itu kita coba kita lakukan gerak baik kaki maupun tangan.
insya Allah bisa gerak. Oke, jadi silakan pengalaman yang Anda rasakan tadi setelah mengikuti transfer energi yang dipimpin oleh Ki Abbas barusan tadi ya, Anda sudah menyiapkan air putih juga. Nah, apakah yang Anda rasakan? Silakan Anda bisa berbagi cerita Anda, pengalaman Anda di 512333. Masih ada sedikit waktu, kita beri kesempatan kepada Anda ya. Oke, dan buat Anda yang mungkin kesulitan untuk bergabung secara interaktif pada hari ini, dicatat dengan lengkap alamat dari Ki Abbas ya. Ada di Perumahan Ardi Mulyo, Blok M, nomor 10, Songsong, Singosari. Jadi nomor telepon pun juga ada tertera di layar kaca Anda, nomor telepon dari Ki Abbas. Kalau mau ke sana nanti kudu janjian dulu Ki, atau bagaimana Ki? Jangan dijawab Ki, sudah ada penelpon yang masuk. Saya terima dulu ya. Halo. Silakan Ibu, dari Ibu siapa di mana? Tadi sudah mengikuti? Halo. Ya, sudah mengikuti proses transfer energi? Iya. Ya, apa yang dirasakan? Ini kan kebetulan ibu saya yang ada stroke. Ya, ini tadi katanya kayak ada yang bantu gerak gitu. Jadi bisa lebih enteng tangannya katanya yang kanan. Kan selama ini stroke yang kanan nggak bisa gerak. Tolong sekarang suruh gerak Bu, baik miring maupun tengkurap, tangannya berbalik atau jarinya yang bergerak. Silakan Ibu tanya, saya tunggu sekarang. Ya, disuruh gerak. Iya. Gerak. Jarinya sudah bisa gerak jadinya. Alhamdulillah jarinya. Alhamdulillah ya. Tadi sudah mengikuti proses transfer energi. Tadi sudah mengikuti proses pengobatan. Sudah Bu? Tadi sudah mengikuti proses pengobatannya? Sudah. Oke, mungkin untuk hasil yang lebih maksimal lagi ya Ki Abbas ya. Silakan datang ke tempat Ki Abbas. Dicatat alamatnya. Untuk hari dan jam praktek tidak ada hari libur, buka terus setiap hari. Yang penting Anda catat nomor telepon dari Ki Abbas sudah ada tertera saya di layar minta kaca. masukan dari Pak Buang ini. Yang adanya yang sudah diceritakan tadi, sekarang sudah terjadi. Bagaimana? Ini memang transfer energi ini kadang-kadang ada beberapa. Pertama, orang yang peka. Kedua, orang yang harus terlatih. Ketiga, orang yang kak sama sekali. Karena orang kan macam-macam nalurinya. Tadi Ibu yang barusan itu kan merasakan dia. Nah, energi kan begitu. Tapi itu semuanya kembali lagi hablum minallah. Kita kan percaya Allah. Apa semuanya kekuatan untuk itu. Nah, kita pasrah saja. Hablum minallah kita pasrahkan kepada Allah bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi berkat karena Allah. Apa perantaranya. Betul sekali. Betul sekali. Ya, kita mencoba dalam rangka membantu yang saat ini sakit, terutama stroke. Stroke ini momok bagi dunia kesehatan. Tidak memandang umur, dari yang muda, yang tua, sampai kadang-kadang juga pekerja pun. Kasus kejadian meninggal dunia tatkala ada ojek di Bali, orang dari sini, tiba-tiba berhenti motornya, meninggal. Nah, itulah salah satu. Kenapa? Karena kecapean. Betul. Memburu cuan, tidak memberhentikan badan. Nah, seperti itu. Oleh karena bekerja kayak kita, orang-orang jurnalis, televisi, radio maupun cetak, luangkan waktu untuk istirahat. Istirahat itu nomor satu ya Pak Buang ya. Istirahat. Dan asupan-asupan gizi dalam keluarga. Dan forsir, tenaga kita nggak kuat. Oke, terima kasih Pak Buang. Dan nggak terasa juga nih Ki Abbas, kita sudah berada di penghujung acara. Betul. Sudah harus berpisah juga dengan pemirsa dan alhamdulillah tadi sudah ada yang merasakan ya, secara langsung efek dari transfer energi Starpa yang beliau kirimkan. Nah, untuk hasil lebih maksimal silakan langsung datang ke alamat praktek dari Ki Abbas yang ada di Perumahan Ardi Mulyo, Blok M nomor 10, Songsong, Singosari. Sebelum berpisah, silakan Ki Abbas. Saya mohon maaf apabila di dalam satu pelaksanaan dan pelayanan kita kemungkinan kurang maksimal atau yang lain belum tertangani. Maka dari itu jangan putus asa. Marilah kita semangat, insya Allah Anda akan saya bantu. Di situ letak kesemangatan kita membawa kesembuhan terhadap jiwa kita. Apabila ada sesuatu yang kurang dan kurang berkenan, maka saya sebagai manusia biasa
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Abbas, Baik. terima kasih Pak Buang. Tetap semangat ya Ki Abbas ya untuk membantu para penderita stroke yang udah coba pengobatan dimanapun tapi nggak ada hasilnya. Nah, siapa tahu pada hari ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesembuhan Anda bisa segera didapatkan melalui Ki Abbas, melalui perantara Ki Abbas ya Ki ya. Tentu saja merupakan mukjizat dari Allah ya. Silakan. Oke. Ya, dan akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam dialog interaktif ini. Saya Sri Widya mau undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.